Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya, hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran. Jadi, kita akan belajar masih mengenai tentang komposisi tari. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar yaitu mengenai tentang desain atas. Ananda semuanya sudah paham dan sudah mengerti dari kuis yang Ibu berikan, dari catatan yang sudah Ananda ringkas. Nah, jadi Ananda sudah mengerti apa itu desain atas dan Ibu sudah memvideokan Ibu bergerak berapa macam desain atas dan bagaimana bentuk-bentuk dari desain atas tersebut. Nah, lalu pada pembelajaran hari ini kita masuk pada unsur pendukung, yaitu masih dalam konsep komposisi tari dan elemen-elemen komposisi tari. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang tema dan iringan. Pertama kita masuk dulu. Apa itu tema? Apa pengertian dari tema tersebut? Nah, jadi tema adalah penggambaran keseluruhan cerita dari sebuah tari. Tema dalam tari merupakan sebuah konsep awal seorang koreografi dalam menciptakan sebuah garapan. Garapan tari yang baru dan sesuai dengan judul yang dibuat. Nah, jadi tema itu merupakan ide. Tema itu merupakan gagasan awal pada saat kita membuat sebuah karya tari. Sebelum kita membuat tari itu, kita memikirkan dulu apa tema yang dibuat, apa tema yang akan kita buat, apa konsep, apa gagasan awalnya yang akan kita buat. Nah, jadi itu dinamakan tema. Selanjutnya kita masuk kepada jenis tema. Nah, yang pertama ada tema dramatik, yaitu karya seni tari yang dalam penyajiannya menggunakan cerita atau dalam tari tersebut ada latar belakang ceritanya. Nah, jadi tema dramatik itu tema yang ada ceritanya, yang jelas alurnya. Ketika kita menampilkan tari dramatik, tari berbentuk tema dramatik, maka ketika penonton melihat tari kita dari awal sampai akhir, maka ceritanya itu akan tersampaikan ke penonton. Oh, jadi cerita ini. Oh, jadi cerita ini yang disampaikan oleh tari ini. Nah, ketika Ananda membuat tari, maka tarinya itu bercerita, jelas latar belakangnya. Nah, itu dinamakan dramatik. Selanjutnya yaitu ada tema non-dramatik. Tema non-dramatik yaitu karya tari yang dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita atau tidak merupakan bagian dari suatu cerita, tetapi menggambarkan sesuatu. Nah, tadi dramatik ada cerita, dan sekarang non-dramatik, nggak ada ceritanya. Nah, jadi dalam proses penggarapannya dramatik ini, Ananda bebas. Maksudnya bebas di sini yaitu Ananda tidak perlu memikirkan cerita, Ananda cukup bergerak saja. Tidak ada alurnya, tidak ada ceritanya. Jadi penonton hanya melihat keindahan pada tari tersebut. Tidak ada pesan atau apapun yang disampaikan dalam tari tersebut. Itu dinamakan non-dramatik. Nah, selanjutnya yaitu ada tema heroik. Tema heroik yaitu karya tari yang biasanya berbentuk perang atau pertandingan yang menggambarkan kegagahan dan keperwiraan. Nah, tema heroik. Nah, jadi di sini ketika Ananda membuat sebuah tari, maka Ananda memilih tema heroik, itu Ananda akan nampak di sana menggambarkan gimana sih seorang penari itu kegagahannya, keperwiraannya, bagaimana seorang misalnya seorang ratu dalam tari Anda tersebut, itu nampak sekali dari bagaimana Ananda menyampaikan pesan dari sebuah tarian yang telah Ananda garap tersebut. Lalu tema erotik.
Tema erotik yaitu karya tari yang menggambarkan percintaan antara pria dan wanita. Nah, pada tema erotik ini itu menggambarkan percintaan. Contohnya saja itu terdapat pada tari payung Sofiani, itu menggambarkan percintaan. Itu tari payung yang sangat bagus. Bagaimana percintaan muda-mudi pada zaman dahulu, bukan zaman sekarang ya, bukan zaman now ya. Nah, jadi bagaimana percintaan muda-mudi di Minangkabau pada zaman dahulu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, banyak larangannya. Seperti ini, seperti itu, dibatasi oleh mama atau apalah gitu namanya kan. Jadi itu dinamakan tema erotik yang menggambarkan kisah percintaan. Selanjutnya yaitu ada tema imitatif atau totemitis. Jadi tema imitatif yaitu menirukan binatang atau hewan dan alam. Nah, tema ini bersifatnya kan menirukan hewan atau alam. Seperti Ananda boleh menirukan gerak, penggarapan gerak tarinya tersebut menirukan alam, bagaimana angin berhembus, bagaimana hutan kebakaran. Nah, kan banyak tuh. Ananda bisa melihat tari-tarian itu di YouTube. Oh, seperti ini bentuk tari imitatif yang menggambarkan binatang. Oh, seperti ini bentuk tarian imitatif yang menggambarkan alam. Bagaimana alam kebakaran, seperti hutan kebakaran, hutan yang gundul gitu. Ananda bisa menggarapnya dalam sebuah tarian. Nah, itu dinamakan imitatif. Contoh bagaimana ayam berkokok misalnya, atau bagaimana ayam bergerak, atau bagaimana burung bergerak. Seperti itu ya. Itu dinamakan imitatif. Selanjutnya yaitu ada tema pantomim atau mimitis. Yaitu tari yang menirukan gerak orang atau menggambarkan suatu bentuk aktivitas manusia. Nah, kan sudah dijelaskan kalau pantomim itu gerak yang menirukan aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Sebelumnya kan kita sudah belajar tuh gerak murni, gerak maknawi seperti apa gitu kan. Nah, tidak jauh dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau menirukan gerak manusia itu kan banyak. Seperti menyapu, mencuci piring, ngelap kaca, membawa motor gitu kan. Anda bisa menggarap, bisa mengeksplorasi gerak dari sana, dari aktivitas manusia tersebut. Nah, itu dinamakan jenis-jenis tema. Ada dramatik, non-dramatik, heroik, erotik, imitatif, dan pantomim. Selanjutnya yaitu ada sumber tema. Nah, jadi setelah kita masuk kepada jenis tema, lalu ada sumber tema. Yang pertama yaitu ada cerita rakyat. Sumber atau gagasan. Dalam menciptakan sebuah karya tari, langkah awal dengan menentukan gagasan tari. Seniman dalam membentuk gagasan tari haruslah berdasarkan konsep tertentu, yang di dalamnya terdapat aspek kehidupan manusia dan unsur-unsur estetis. Contohnya yang pertama, ada cerita rakyat. Gagasan tari dapat bersumber dari cerita rakyat. Cerita rakyat biasanya bersifat turun-temurun dan diceritakan dari mulut ke mulut atau oral, dan jarang diceritakan secara tertulis. Cerita rakyat beraneka ragam di setiap daerah menjadi karya tari yang beragam. Gagasan tari yang bersumber dari cerita rakyat merupakan jenis tari yang susunan gerak tarinya tidak mengacu pada pola, norma kehidupan, atau kaidah yang pasti. Contoh tarian sakral yaitu tari baris, gabor dari Bali. Tarian profan seperti tari pencak silat, suntrep, tarawangsa, jatilah, panah,
jaran kepang, kuda lumping, jaipongan, banyumasan, payung, lilin, saman, topeng Betawi, punan leto. Nah, itu contoh-contoh dari sumber tema dari cerita rakyat. Yang kedua yaitu ada kehidupan sehari-hari. Kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dijadikan sebagai sumber gagasan dalam penciptaan seni tari. Cita-cita menjadi motivasi dan dinamika gerak, sedangkan idealisme menjadi bobot yang kreatif. Pengalaman akan membawa bentuk sendirinya, terwujud atas keseimbangan segala keunsuran yang terpadu dalam kemantapan, pilihan, dan rasa. Daur kehidupan yang dapat dijadikan sumber untuk gagasan tari antara lain peristiwa kelahiran, potong gigi, potong rambut, turun tanah, kematian, berburu, menanam padi, pembangunan tempat suci, persiapan perang, dan sebagainya. Itu dinamakan dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada lagi dongeng. Tiap-tiap daerah memiliki kekayaan dongeng dengan beragam nilai. Hal ini dapat dijadikan sumber gagasan atau tema tari. Contoh tarian yang bersumber gagasan dari dongeng antara lain seperti tari kecak dari Bali, tari Mahabharata dan Ramayana, tari kuncaran, tari topeng, tari samba. Nah, itu dari dongeng. Jadi, Ananda semua ketika ingin membuat sebuah karya tari itu dapat mengambil sumber temanya dari sana gitu. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda yang mengakar pada kehidupan masyarakat juga merupakan sumber pembentukan tema karya seni tari. Legenda berasal dari legenda yang berarti cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Nah, contohnya itu misal Ananda mengambil atau mengangkat cerita si Malin Kundang. Itu contohnya ya. Nah, jadi Ananda bisa ketika Ananda menggarap sebuah tari yang bersumberkan dari Malin Kundang, Ananda tahu ceritanya, lalu Ananda garap ke dalam sebuah tarian, maka jadilah dia. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan. Jadi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah karya tari, ketika kita menggarap tari, maka ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tadi kita udah mengacu pada ide. Ide, apa yo? Apa yang kau garap? Nah, apa yang akan kita lakukan dalam awal dari menggarap tari tersebut gitu. Yang pertama, ide. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam merancang ragam gerak tari adalah ide. Ide menjadi tema yang menjadi landasan menyusun ragam gerak pada tari, sehingga dapat disusun rencana selanjutnya. Jadi, kita pikirkan dulu bagaimana ide, apa selanjutnya dalam kita membuat tari tersebut. Selanjutnya yaitu ada judul. Judul merupakan sebuah dari gagasan tema yang direncanakan sehingga dapat menceritakan isi di dalamnya. Judul dibuat sesuai dengan tema tarian. Judul atau nama tarian ini harus sudah mencakup isi dalam tarian. Contohnya seperti ini ya Nanda. Pada karya koreografi Ibu pada semester lalu, Ibu mengangkat judul karya Malamang. Nah, sebelum Ibu memberi judul karya Malamang itu, Ibu sudah memikirkan dulu apa ide, apa yang akan Ibu garap untuk selanjutnya. Contohnya seperti ini. Oh, pada judul karya Malamang ini, Ibu mengambil atau menceritakan bagaimana kegiatan Malamang
dan pada apa saja kegiatan malamang itu dilaksanakan, siapa-siapa saja orang yang terpenting dalam malamang tersebut, apa-apa saja bentuk lamang tersebut, di mana saja lamang itu berada gitu. Nah, itu dijelaskan semua, itu diuraikan semua. Barulah nanti kita dapat judul. Barulah ibu memberi nama karya judul ibu itu Malamang. Nah, itu judul ya Nanda, yang kita dapat dari ide atau tema. Yang ketiga yaitu ada bentuk penyajian. Bentuk penyajian merupakan hasil proses garapan rangkaian gerak yang dilakukan secara individu, berpasangan maupun berkelompok. Rangkaian gerak ini haruslah sesuai dengan tema yang ingin digunakan dan judul tarian yang sudah ditentukan. Nah, bentuk penyajiannya itu sebenarnya sudah kita pikirkan bagaimana kita dalam membentuk tema tadi. Kan di sini bentuk penyajian bukan hasil proses garapan. Jadi bentuk penyajian itu seperti apa, bagaimana nantinya, tampilnya seperti ini, kita memakai ini, kita pakai properti apa, dan lalu bagaimana kita menggarap sebuah gerak dalam bentuk tema malamang atau bentuk judul malamang tersebut. Selanjutnya yaitu ada musik pengiring. Hal keempat yang harus diperhatikan dalam merancang karya tari adalah musik pengiring. Musik pengiring ini merupakan serangkaian bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik atau olah tubuh manusia yang dipakai sebagai pengiring, pemertegas, dan pendukung suasana tarian. Menentukan musik pengiring juga harus sesuai dengan tema yang akan digunakan dalam ragam gerak tari. Nah, contohnya masih dalam konteks karya ibu pada semester yang lalu ya. Ibu mengambil judul karya Malamang dan ibu memakai musik atau alat musik tradisional. Jadi itu berasal dari eksternal berarti dari luar ya alat musiknya tersebut. Jadi ibu mengambil alat musik tradisional seperti gandang, tambur, talempong, pupik sarunai padi, terus apa lagi tuh ya kemarin tuh, pokoknya banyak alat musik yang ibu pakai seperti yang sudah ibu sebutkan tadi. Nah, jadi dalam proses penggarapannya itu kita memainkan talempong. Kan Malamang tadi kan berasal dari daerah ibu, berasal dari Minangkabau, berarti kita memakai musik-musikan atau musik pengiring yang berasal juga dari daerah kita gitu. Seperti gandang, tambur, itu kan berarti daerah kita. Nah, jadi seperti itulah musik pengiringnya. Selanjutnya yaitu ada waktu. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang karya tari yakni waktu berlangsungnya tarian. Dalam merancang karya tari, kamu harus menentukan durasi tarian. Hal ini untuk memperkirakan lamanya gerakan tari yang akan ditampilkan. Nah, waktu. Di sini kita membahas tentang lama tarian. Kemarin pada karya ibu itu ditentukan waktunya. Dengan minimal itu 10 menit, maksimal 15 menit. Nah, jadi itu ditentukan. Kalau waktu tarian tersebut jika sudah ditentukan oleh sesuatu lembaga atau sesuatu yang menentukan sebuah berlangsungnya tarian itu, maka harus diperhatikan. Jika ditentukan 15 menit, ya 15 menit maksimalnya. Jangan sampai lebih. Kan minimalnya tadi ada 10 menit. Jangan sampai kurang. Jangan sampai ada 8 menit. Nah, itu dinamakan waktu. Waktu lama tarian tersebut. Selanjutnya itu ada tata rias dan busana. Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam merancang gerak tari adalah tata rias dan busana. Hal ini bertujuan untuk lebih memperjelas tema tari dan membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Oleh karena itu, saat merancang gerak tari, tentukan juga tata rias dan busana yang akan digunakan. Nah,
Misalnya kita mengambil tema Malamang, baju kita apa? Biasanya orang Minang dulu pakai baju kuruang atau baju yang tertutup atau kain sarung, lalu diikatkan ke pinggang, lalu pakai di atas kepala seperti tengkulu gitu kan. Misal pada tarian kontemporer misalnya, mengambil tema COVID misalnya kan, itu seperti apa juga tata rias dan busananya, bagaimana kostumnya, bagaimana make upnya, atau mengambil tarian yang bertemakan burung yang sudah punah gitu misalnya kan. Dalam menampilkannya otomatis kita harus berbentuk burung juga gitu kan. Burung itu udah punah gitu kan, misalnya temanya burung yang sudah punah gitu kan, otomatis kita melihatkan tata riasnya, bagaimana make upnya gitu, dan bagaimana busananya otomatis busana burung juga gitu kan. Nah, itu dinamakan tata rias dan busana. Jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menentukan tema. Selanjutnya yaitu ada iringan tari. Musik merupakan denyut nadi dalam sebuah tarian. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya musik dapat mengatur tempo dalam satu gerakan, memberikan suasana dalam tarian, baik suasana sedih, gembira, tegang, maupun marah. Nah, jadi dalam tari tersebut kita menggunakan musik. Jadi musik tari kalau nggak ada musik tuh ya hampa gitu kan. Selanjutnya yaitu tujuan pemilihan dan penggunaan musik dalam menyusun karya tari, diantaranya yang pertama, memberi irama, yaitu membantu mengatur waktu. Yang kedua yaitu memberi ilustrasi atau gambaran suasana. Yang ketiga, membantu mempertegas ekspresi gerak. Yang keempat, rangsangan bagi penari. Nah, sudah dijelaskan tujuan pemilihan dan penggunaan musik dalam menyusun karya tari itu memberikan irama pada gerak kita, memberikan ilustrasi, bagaimana gambaran suasana, membantu mempertegas ekspresi kita ketika menari, dan rangsangan kita rasakan sebagai seorang penari. Ketika musik berbunyi lalu kita menari itu, maka kita harus merangsangkan bagaimana kita dapat memasukkan musik itu ke dalam sebuah garapan gerak tari kita tersebut. Selanjutnya yaitu ada macam-macam iringan dalam sebuah tarian. Yang pertama yaitu ada iringan eksternal. Adalah iringan tarian yang dimainkan oleh orang lain. Contohnya, orang yang membunyikan alat musik atau bahkan juga menyanyi untuk si penari. Biasanya iringan eksternal menggunakan alat musik atau suara atau berupa tepukan untuk mengiringi penari. Nah, seperti yang udah Ibu contohkan tadi, Ibu menggarap karya yang berjudulkan Malamang, yang bertemakan bagaimana kegiatan orang Malamang, bagaimana aktivitasnya, apa yang harus mereka lakukan pertama. Lalu Ibu mengambil musiknya itu eksternal, dibuat oleh seorang komposer namanya, yang disamakan melalui bagaimana garapan Ibu tersebut, yaitu Malamang. Nah, alat musiknya apa-apa saja, ada telempong, ada gandang, ada pupui, ada saluang, ada rapai, ada rabana, ada kompang. Nah, itu alat-alat musik yang Ibu gunakan ketika Ibu membuat karya Ibu pada semester lalu. Nah, itu dinamakan eksternal. Selanjutnya yaitu ada iringan internal, yaitu iringan yang berasal dari penari itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan tepukan tangan, lonceng pada kaki, atau menggunakan suara. Para penari bisa dengan lincahnya menari tanpa diiringi musik pendukung. Hitungan dalam gerakan juga patut diperhatikan agar tidak salah gerakan.
Internal itu berasal dari tubuh kita sendiri, Ananda. Contohnya tepuk tangan. Nah, itu dapat kita jadikan iringan tari. Contohnya hentakan kaki. Tak, tak, tak. Hentakan kaki ke lantai. Lalu, apa lagi? Internal. Ke badan. Contoh pada tali saman kan? Menepuk-nepuk badan. Kan nampak sekali berbunyi gitu. Atau terdengar. Nah, itu dinamakan iringan internal. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih iringan. Yang pertama yaitu iringan disesuaikan dengan tema atau judul tari. Nah, seperti yang udah Ibu sebutkan tadi, judul tari Ibu Malamang. Nah, jadi iringannya itu ya tentang melamang juga. Ada di sana dendang-dendang Malamang juga itu. Contohnya seperti ini, Ibu bergerak sedang memegang bambu, Ibu sedang melakukan pembakaran Malamang. Lalu komposer Ibu atau pemusik Ibu juga berdendang, Yonan Malamang. Nah, itu dinamakan disesuaikan. Itu dinamakan dendang ketika komposer Ibu menyebutkan dendang nan malamang dongalai. Nah, itu dinamakan iringan yang disesuaikan dengan tema atau judul tari. Selanjutnya yaitu ada iringan disesuaikan dengan tema atau judul sama ya. Selanjutnya itu ada iringan disesuaikan dengan penar, maksudnya anak-anak atau dewasa. Nah, masuk lagi kepada judul tadi kan, kita ini menggarap apa gitu. Contoh pada tari pendidikan, contohnya Ibu sedang mengajarkan anak TK gitu kan, nggak mungkin kan Ibu memakai percintaan atau apalah gitu kan nggak mungkin anak TK belajar seperti itu. Nah, jadi itu disesuaikan kalau anak TK itu seperti apa iringannya. Contohnya seperti ini, mereka bergerak sudah mengekspor gerak gitu kan, dan mereka membuat geraknya itu meloncat ke kiri ke kanan gitu kan. Lalu seperti apa contoh iringannya? Seperti balonku ada 5 rupa. Jadi masih dalam konteksnya. Ketika dia anak-anak berarti konteksnya masih dalam anak-anak. Ketika dia, yang menggarap itu dewasa ya berarti konteksnya masih dewasa juga gitu. Nah, selanjutnya ya itu ada iringan disesuaikan dengan kemampuan berkreasi para siswa. Nah, yang dinamakan berkreasi para siswa ini, Ananda dalam berkarya itu Ananda bebas mau memilih apa, bagaimana, seperti apa, itu bebas ya Ananda. Itu dinamakan Ananda berkreasi. Ananda dapat mengkreasikan sesuatu gerak tersebut, sesuatu karya tersebut, lalu nanti iringannya akan disesuaikan juga gitu. Iringannya tersebut akan disesuaikan juga dengan bagaimana kreasi Ananda. Selanjutnya yaitu ada iringan disesuaikan dengan musik yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Ibu mendownload sebuah musik pada YouTube. Lalu Ibu yang mengikuti musik tersebut, Ibu yang menentukan karya tari tersebut atau garapan tari tersebut menurut musik yang sudah Ibu download di YouTube misalnya. Jadi musik iringannya sudah ada, lalu Ibu yang mengikuti iringan tersebut. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami, semoga Ananda dapat mengerti yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu videokan melalui PPT. Dan semoga Ananda paham, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.